Kini saatnya kita ikuti talk show interaktif di SAS FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sahabat dari lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Inilah 107,5 SAS FM dan live video streaming kami di sasfmsurabaya.net. Bermanfaat, menghibur, dan tentunya syar'i. Sahabat tak luput, saya selalu mengajak Anda untuk selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan hingga saat ini kepada kita semuanya. Insya Allah jika kita selalu bersyukur, Allah sudah berjanji akan menambah nikmatnya untuk kita semuanya. Saya Alik A3 di Gatekeeper Arin Rosalina. Kita berjumpa di program Be Smart Muslim. Ya, kita ingin Anda menjadi muslim, muslimah yang cerdas dan smart. Nah, seperti apa? Bahasan ini kayaknya cocok bagi Anda semua yang ingin meningkatkan kecerdasan Anda ya, sebagai orang muslim ataupun muslimah. Peran iman bagi kesehatan. Adakah kaitannya? Peran iman dan kesehatan. Iman yang bagaimana, kesehatannya bagaimana? Kita tanyakan nanti dan kita bahas bersama Kang Hari Santoso. Beliau tentu sudah Anda kenal ya, dari Total Quality Motivation dan juga pengembangan ketahanan keluarga Indonesia. Ya, dengan badan dempalnya beliau sudah ada di studio 1 di depan saya tepatnya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini masih latihan fitness terus ya? Enggak lah, nanti buat film perang kayaknya. Enggak tahu perang sama siapa. Kang ini masih syuting atau gimana nih TV-nya? TV-nya sudah belum, sudah enggak. Sudah enggak ya? Kan tinggal pelatihan-pelatihan ke beberapa lembaga saja yang masih kita kembangkan. Iya. Itu ya aktivitas sehari-harinya Kang ya? Sambil nunggu nanti ini jatah syuting film dari Jakarta nanti ya. Nah, film apa itu Kang? Genrenya aja deh, genrenya tuh horor kah apa? Kayaknya perang kayaknya ya kan. Oh perang, cocok lah ini ya. Badannya, oh sudah disiapkan nih badannya. Bapak Belur, siap Bapak Belur. Ya, sahabat di sini Anda boleh ya nanti bergabung bersama kami bertanya terkait pembahasan yang disampaikan oleh Kang Hari nanti di telepon kita 8297299, SMS dan juga WA di 0812306345. Kang, kelihatannya kayak agak-agak gimana ya? Peran iman bagi kesehatan kayak nggak ada hubungannya dan kaitannya iman dan kesehatan. Jadi halal bihalal tanggal berapa kemarin 9 itu kan hari paling kebek halal bihalal ya. Dan paling kebek juga saya diundang untuk memberikan ceramah. Iya, motivasi lah, kalau ceramah kan ustadz ya kan. Oh, iya. Motivasi, tapi di sela-sela ceramah motivasi saya gunakan untuk konseling dengan beberapa bukan jamaah ya yang hadir di acara halal bihalal itu. Jadi ada forum konsultasi secara tidak formal, artinya ya duduk dalam satu meja round table discussion, apa ya, meja bundar yang ada set menunya lah gampangannya. Iya, ada camilannya lah di depannya. Iya, camilan ya, pokoknya yang berat, yang mulai dari yang berat sampai yang ringan. Nah, menarik memang salah satu di antaranya adalah orang yang mengeluh nyeri dada dan divonis memang ada gejala ke arah PJK. Apa itu? Penyakit jantung koroner gitu. Ya. Oh gitu ya. Ya, karena beliaunya juga dari keluarga yang memiliki riwayat kena penyakit jantung koroner hingga meninggal misalnya, dan beliaunya nampaknya juga seperti itu, divonis juga bahwa kadar kolesterol kristal di dalam pembuluh darah jantungnya cukup tinggi ya, karena beliau juga konsultasi seperti itu. Ya. Nah, suaminya juga cerita bahwa sang istri ini adalah tipe kepribadian sempurna. Beliau perfeksionis. Ngantor di daerah Jalan Pemuda, di Jalan Pemuda, perkantoran, bangunan gedung perkantoran itu ya. Dia salah satu manajer di gedung perkantoran itu. Nah, secara fisik beliau tidak gemuk. Banyak orang mengaitkan yang gemuk itu nanti kolesterol tinggi, jantung. Jawaban saya memang sebagian besar ya. Tapi ini yang bodinya tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus pun terkena jantung. Ya, jantung, dan termasuk diantaranya kolesterol kristalnya cukup tinggi. Nah, ditambah bahwa beliau sering pusing dan beliau juga cerita lelah matanya, seringkali memang kurang tidur kadang-kadang, sehingga meskipun dandanannya cukup menarik begitu, tapi tetap terlihat lelah gitu. Nah,
memang kalau dipikir-pikir gitu, kalau dipikir-pikir beliau mengatakan aku iki gak iso nek penggaweanku gurung mari. Aku gak iso nek arek-arek nyebut gene gak sempurna. Aku wedi kok arek gini, aku begini gitu ya kan. Dia banyak begini kakek cemas gitu ya kan. Cemas. Kebanyakan cemas dan khawatir. Nah, dari Brigham and Women's Hospital, sebuah penelitian mengatakan wanita yang memiliki stres pekerjaan berisiko lebih besar 90% dapat serangan jantung. Nah, resiko kardiovaskuler, kardio itu jantung, vaskuler itu pembuluh darah ya. Pembuluh darah jantung membuat arteri tersumbat sekitar 40%. Nah, stres yang tinggi itu beban kerja cukup berat, tapi kewenangan sedikit. Nah, terutama di operasional, di staf yang rata-rata memiliki dedikasi tinggi, ketemu atasan yang kadang-kadang nggak paham bagaimana ngopeni bawahan, kemudian yang muncul pressure, kemudian yang muncul sikap otoriter, seringkali membuat karyawan itu stres terbebani. Dan wanita yang kehilangan pekerjaan, artinya dia memutuskan keluar atau dia dipecat atau ribut sama atasannya. Kalau anak saya suruh ribut sama atasannya dan dia keluar pindah ke tempat lain, karirnya sekarang melaju. Waktu itu dia mengatakan ini kayaknya nggak bener ya, atasan itu gini ya. Secara prinsip memang saya mengatakan nggak benar. Lawan saja, saya bilang gitu. Kok gitu kan? Iya. Bukannya hari ini tahu ada win-win solution? Iya, karena sudah win-win solution nggak bisa. Lawan bisa, saja, saya bilang. Lawan saja karena prinsip kamu benar dan aturan itu tidak ada kesepakatan di yuridis formal. Artinya di perjanjian kontrak dan sebagainya dia muncul sepihak gitu ya. Saya hanya mengatakan usiamu masih 19 tahun, sekarang dia sudah 21 dan di level yang cukup bagus lah, dari level sisi penghasilan mau promo ke arah jabatan. Saya bilang lawan saja gitu karena kamu masih 19 tahun. Memang dia dilawan atasannya. Sampai dia bilang, kamu tak pukul. Katanya saya bilang, pukul aja katanya. Perempuan itu padahal ya. Dia memang berani ngadepin atasannya, tapi pulang nangis dia. Nangis legu aku mariso ngalano atasanku, tapi aku keluar akhirnya, dia bilang gitu. Setelah dia keluar, sekarang dia bekerja di tempat yang enggak. Jadi begini, mereka yang kehilangan pekerjaan, apalagi tidak didukung keluarga, ya, sementara dia cuma di situ ngenes tok iso ya, iso lapo-lapo, mempunyai resiko kardiovaskuler, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, obesitas, dan kecenderungan ke liver juga gitu. Sebentar Kang, obesitas. Tadi dikatakan hari kok yang ada karyawan seorang manajer operasional itu orangnya kurus biasa, maksudnya bukan nggak kurus nggak gemuk. Ya tapi kan dia tidak disuruh keluar. Nah yang dia terjadi, yang saya ceritakan kan kolesterol plaknya, bukan obesitasnya. Obesitas bagi orang yang stres, biasanya kalau stres makannya banyak, ya. Biasanya milih yang enak-enak. Atau kalau enggak dia untuk meredakan stresnya makan yang asin sama manis. Keripik, atau dia mengatakan timbangan stres aku tak golek panganan sing enak sing tak sukai. Nah, ini akibatnya kemudian, dan minum yang manis-manis akibatnya peningkatan kadar gula, kadar lemak dalam darahnya naik, dan dia akhirnya jadi kamu kok dadi bedah kabeh ini. Stres berat aku, stres berat aku gitu ya. Sebagian seperti itu. Nah, biasanya tanda-tanda stres itu yang pertama cemas yang tidak ada alasannya. Kok pas kayak aku begini. Jadi American Academy of Family Physicians, tanda-tanda stres fisik ya, physicians, tanda-tanda stres itu yang pertama adalah anesitas itu kecemasan. Kemudian dia merasa sakit punggung, kemudian dia juga sakit kepala, sakit perut, kalau kayaknya kok wetenge kram, perih, gak lapo-lapo loh, padahal gak mangan apa-apa. Saya bilang sebentar lagi kamu ngapain? Yo cemas aku mari kene ngadepi ujian terbuka untuk disertasi misalnya. Wah, ini dari nomor 4-nya saya semua ini kayaknya. Kok saya semua ini kayaknya. Terus sering merasa lelah, gak lapo-lapo, sulit tidur, kadang-kadang ono sesek, tensi tinggi, sulit tidur, rahang, leher kaku, terus berat badan itu turun naik, ya kan? Nah itu tanda-tandanya itu. Iya, ini tanda-tandanya stres, bahwa sebenarnya Anda sedang mengalami tekanan psikis, ya kan? Saya semua ini kan. Nah, ya ketika sebenarnya materi ini didasari pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 ya. Yang kita hafal sekali, alladzina amanu wa tatma'innul qulub illa bidzikrillah. Ala bidzikrillah wa tatma'innul qulub.
yaitu orang-orang yang beriman dan tentram hatinya dengan ingat Allah. Hanya dengan ingat Allah hatinya tentram. Pertanyaan yang harus dijawab ketika kita sudah puasa 1 bulan, yang mestinya dari beriman menjadi lebih bertakwa atau menjadi takwa, yang mestinya tidak hanya menghapus dosa-dosa masa lalu tapi juga menambah kualitas ketakwaan. Saat ini ketika Anda didera, karena ada banyak hal yang tidak bisa kita hindari. Yang pertama, seringkali saya katakan ada uncontrollable variable, variabel yang tidak kita bisa duga, unpredictable variable, sebuah keadaan yang tidak pernah kita duga. Apakah musibah, apakah keputusan mendadak, ataukah kebijakan yang kita tidak pernah duga sebelumnya muncul di antara kita. Pada saat itu mana yang kita dulukan? Makin cemas atau makin tentrem? Ya. Kemudian yang kedua, uncontrollable. Kita sudah jaga hati-hati, misalnya apakah punya rahasia, ataukah kita berhati-hati di dalam laporan, berhati-hati, attention to detail sudah kita lakukan untuk administrasi kegiatan pekerjaan administrasi. Tiba-tiba apakah rekan kita, anak buah kita itu melakukan kreativitas yang secara tidak langsung kemudian kita harus berhadapan dengan pemeriksa yang kita nggak ngerti kita nggak ngerti apa-apa, kita udah ngerti tetapi kita tidak pernah ngerti apa yang terjadi oleh rekan kita. Nah, pada saat kita berhadapan dengan itu, tambah tentrem apa tambah kacau? Apakah Anda mengingat Allah tambah tentrem apa tambah mumet? Ya, apakah Anda tambah sholat itu tambah yang menarik ini ada seorang, ada banyak contoh ya, di antaranya ada seorang ibu yang besok ini contohnya sangat menarik untuk ini, sangat penting ya. Besok masuk sekolah kan. Nah, kita akan jelas sebentar ya. Nanti kita lanjutkan kembali Kang, dan sahabat, kita masih di program di Smart Muslim, masih membahas tentang peran iman bagi kesehatan. Ini menarik sekali ya Kang Ari, nanti akan diteruskan sesi berikutnya. Dan bagi Anda yang ingin bertanya-tanya di sini, telepon 8297299, SMS dan WA 0812 3006 345. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Apakah itu kamu? Apakah itu dia? Dengarkanlah permintaan hati yang teraniaya sunyi. Teringat pada janjimu ku terikat. Temukan makna religi dalam lagu Noeleto di SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Apakah Anda ingin tahu mengenai Masjid Al-Akbar Surabaya, baik informasi, aktivitas, atau video kajian dan dakwah? Follow Instagramnya @Masjid-Al-Akbar Surabaya. Official website di www.masjidalakbar.or.id. Dan subscribe channel YouTube-nya dengan nama Masjid Al-Akbar TV. Dan setelahnya, Anda tidak akan ketinggalan informasi mengenai Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Catatan La Tahzan. Keberhasilan adalah tetesan-tetesan dari kerja keras, penderitaan, luka, pengorbanan, dan kecemasan. Sedangkan kegagalan adalah tetesan-tetesan dari kemalasan, tidak punya greget, perasaan minder, dan tidak bergairah. .7,5 SAS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. Info lalu lintas Arin di Gatekeeper. Arin. Ya, sahabat, kita awali dari Surabaya Timur terlebih dahulu ya. Untuk kawasan Kenjeran, beberapa tempat terpantau lalu lintasnya padat, kecepatan 10 km per jam. Kemudian mengarah ke Putraku Wetan, Karangasem ini lancar ya. Tambang Boyo terpantau lalu lintasnya padat untuk menit ini, kecepatan rata-rata 11 km per jam. Kapas Kerampung, Ngaglik, Kalianyar, Jagalan lancar, Pasar Besar terpantau lalu lintasnya ramai, kecepatan 9 km per jam. Kemudian untuk Anda yang akan mengarah ke Dupak Raya, ini terpantau lalu lintasnya padat merayap dari aplikasi Waze.com, sahabat. Kemudian menuju ke Tunjungan, Embong Malang, Jalan Tidar ini terpantau lancar. Dan bagi Anda yang akan menuju ke kawasan Raya Arjuna, lalu lintasnya terpantau padat, kecepatan 15 km per jam.
Dan untuk Anda yang akan menuju ke kawasan Gubeng Pojok ini lancar. Embong Malang Tunjungan tadi lancar sahabat ya, kemudian Jalan Pemuda juga lancar, dan depan RSUD Dr. Sutomo, depan kampus A UNER ini terpantau lalu lintasnya padat, kecepatan 13 km per jam. Dharma Husada lancar, Raya Dharma Husada Indah juga lancar, Mer sepanjang Mer terpantau lancar sahabat untuk menit ini. Kemudian yang mengarah ke Kertajaya Indah ini terpantau lalu lintasnya padat, kecepatan 13 km per jam. Manyar Kertoharjo lancar, Kertajaya terpantau untuk menit ini lalu lintasnya padat, dan Raya Menur juga terpantau lalu lintasnya padat, kecepatan 10 km per jam. Menuju ke dari Raya Menur ke Manyar lancar. Sementara untuk Ngagel Jaya terpantau lalu lintasnya ramai, dan untuk ke Raya Nginder lalu lintasnya terpantau padat, rata-rata 16 km per jam untuk kecepatannya sahabat. Untuk Anda yang akan menuju ke kawasan Raya Ngagel ini terpantau lalu lintasnya ramai, kemudian Raya Darmo lalu lintasnya padat, kecepatan 14 km per jam. Dan untuk Aditya Warman ke Raya Diponegoro dulu ya, ini terpantau lalu lintasnya lancar. Aditya Warman Mejen Sungkono lancar, namun di Mejen Sungkono depan Taman Makam Pahlawan 10 November terpantau lalu lintasnya padat, kecepatan 14 km per jam. HR Muhammad dua arah lancar, Joyoboyo lancar, Gunung Sari depan Hotel Singgasana seperti biasa terpantau lalu lintasnya padat. Raya Wiyung beberapa tempat terpantau lalu lintasnya ramai. Sementara untuk Mastrip ini terjadi kepadatan ya sahabat ya di traffic light, kecepatan 12 km per jam. Untuk Ayani flyover Mayangkara terpantau padat ya, Raya Wonokromo ini padat sahabat. Kemudian di Ayani Frontage Timur terpantau lalu lintasnya ramai. Terakhir di Kendang Sari Industri terpantau lalu lintasnya padat, kecepatan 13 km per jam. Demikian informasinya, kembali ke Alif. Kembali saya di Smart Muslim, peran iman bagi kesehatan, itu temanya, masih bersama Kang Hari Santoso. Beliau dari Total Quality Motivation dan juga pengembang ketahanan keluarga Indonesia. Bagi Anda yang bergabung, teleponnya 8297299, SMS dan juga WA di 0812 306345. Iya. Baiklah. Jadi Kang, stres, hati-hati sumber penyakit di sana Kang ya. Bang. Sumber dari segala sumber penyakit. Itu salah stres. satu diantaranya adalah jantung, kanker itu akan lebih cepat berkembang kalau stres dan cemas kita tinggi. Aduh. Ya, jadi ini contoh kasus yang saya boleh diizinkan oleh suaminya beliau sendiri terkena diabetes, istrinya meninggal gara-gara waktu itu ada kan ini kiste di di rahim. Di indung telur ya. Nah awalnya beliau periksa dengan di endoskopi, dicari tidak ketemu, ya kan. Kemudian pada saat melepas spiral ditemukan memang di situ ada semacam tumor kecil gitu ya, sebesar jerawat. Bayangin kecil sekali kan. Kecil sekali itu. Nah tapi si suami dan dokter tadi cerita suaranya agak keras di bilik ya, terdengar istrinya. Apa yang terjadi? Istrinya tidak cuma cemas tapi depresi, jadi stres yang sudah makin berat gitu. Akhirnya? Ya pertama orang yang kena kanker itu kan satu dia berpikiran tentang penyakitnya, yang kedua tentang biayanya, yang ketiga kan dia juga kasihan keluarganya dan lain sebagainya kan banyak. Akhirnya stres tuh, cemas. Ya, akhirnya menjadi depresi dan akhirnya dia juga berpikir bagaimana nanti kalau ini jadi lebih parah. Nah kepikiran dengan penyakitnya itu sendiri berakibat dalam 1 bulan perutnya membesar. Ini dia suaminya tadi cerita perutnya membesar dan oleh dokter cuman kaget juga dokter kok kenapa begitu cepat pembesarannya. Dia cuma dokter mengatakan bujumu seneng-seneng noe lah gitu. Jangan stres gitu ya. Seneng-seneng. Jadi penyebab stresnya lebih besar itu ya kemudian kemudian 1 minggu berikutnya meninggal ya. Bahwa meninggal itu memang kewenangan Allah, tapi bahwa ada banyak kasus di mana kecemasan itu mempercepat proses pertumbuhan sel-sel jahat. Iya. Nah, baik, itu. Kang, kita angkat telepon dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rini, terima kasih lama menunggu di sana. Ya aku ini takut feedback Mas. Gitu. Radionya dipegangin baru bisa terdengar suaranya motivator. Wah, sakti berarti itu Bu. Itu sakti atau ya kelemahan capek, Mas. Iya, gimana Bu? Mudah-mudahan ya Bu ya. Iya, kalau
kurang dari jam 7, yang dari Jakarta belum naik, baru celing. Halo motivatorku, sukses selalu. Yes. Begini, Pak Hari. Saya itu hari Sabtu bekam di sana sekali, kok belum ada hasilnya. Tapi ternyata yang dikeluhkan Pak Hari tadi, yang perut gendut, yang suka pusing, yang pegel kabeh, itu agak berkurang. Katanya Mas Halik jatahnya 4-5 kali. Waduh, begini Pak Hari, setelah itu ketambahan hadiah buku Just Enjoy Life. Wah, itu saya terus waras Pak Hari. Tapi belum 100%. Begini Pak Hari, jadi kalau saya evaluasi masalah penyakit tadi itu, apalagi penjenengan tadi bilang iki gurung iki seolah sibuk bener, padat bener pekerjaannya. Itu supaya dikurangi. Sebenarnya Nabi kita Muhammad sudah mengatur 5 kali sholat itu untuk beristirahat dari pekerjaan duniawi. Kalau saya Pak Hari, karena penggawean saya itu jahit sampai potong rambut, ya, sing jahit iki stres Pak Hari, karena apa? Diuber-uber sampai yang belum jadi ini loh. Jadi stres ya. Nah itu kadang-kadang itu jadi jauh dari sunnah Rasul. Kadang-kadang telat itu ndak tak dulukan sholat itu. Makanya nggak ada keberkahan di penyakit. Iya, penyakit akhirnya. Iya, makanya Mas Halik tadi aku banget itu cobalah saran saya ini mungkin sama dengan saya hasilnya. Begini. Jadi Pak Hari dalam buku itu yang menarik banget ya. Saya lihatkan sendiri. Ini ada seorang dokter yang Mas Halik yang dengan mungkin sudah baca, tapi karena hewan-hewan itu sedikit yang sakit, jadi penghasilannya sedikit. Nah dia menginginkan keuangan yang memadai sehingga bisa hidup dinamika. Maka beralih ke profesi bisnis. Nah, tapi karena udah kadung cinta sampai binatang ya, dia bingung. Akhirnya dia piara binatang. Sekali-sekali binatangnya ditengok tapi berbisnis. Jadi kedua-duanya didapatkan. Nah, dengan begitu Pak Hari, kita mengevaluasi pekerjaan kita yang membuat kita sakit. Misalnya didelegasikan supaya kita cukup. Ada saran lagi. Orang yang awet cantik katanya dia. Umur 40 kok saya cuma anti air resep apa aja enggak bilang gitu. Katanya, saya kalau punya penggawean Bu, begitu capek ya tak tinggal. Doa aku enggak gitu sampai tumpas aku gitu. Iya. Nah, tidur, habis itu melek lagi kalau sudah terbangun sendiri segera di. Nah, Pak Hari. Aku suka dengan motivator penjenengan. Penjenengan miliki buku yang ini. Iya, baik. Saya tahu nih Kang Hari, kenapa Bu Rini ini ceria sekali nih, saya tahu kok. Iya, tapi tanganku menggocek radio terus. Bu Rini hari ini ulang tahun hari ini ya, kelihatan katanya ya. Loh, kok tahu? Loh, bagaimana nih intelijennya saya ini sangat canggih. Iya, selamat hari ulang tahun Bu. Mudah-mudahan barokah. Sukses semua. Selamat ya Bu Rini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Kang, kita akan jeda sebentar ya. Nanti kita tanggapi di sesi berikutnya. Tadi sarannya Bu Rini benar apa tidak sih? Kang Haris setuju apa tidak? Nanti kita tanya di sesi berikutnya. Dan sahabat masih di Bismart Muslim, peran iman bagi kesehatan. Temanya bagi Anda yang bergabung silakan ditelepon 8297299, SMS dan juga WA 0812306345. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Catatan informasi. Sahabat catatan informasi Pilkada Jawa Timur, DPD Demokrat mengatakan Gus Ipul sudah resmi daftar. Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Demokrat Jawa Timur akan resmi membuka pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur pada 12 Juli 2017.
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Demokrat Jawa Timur Renvil Antonio mengatakan hingga saat ini hanya Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang sudah resmi mendaftar pada bulan Juni lalu. Renvil mengatakan Gus Ipul yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur hanya tinggal melengkapi syarat-syarat yang saat ini sudah resmi ditetapkan oleh Partai Demokrat. Menurutnya pendaftaran tetap akan dibuka agar semakin banyak tokoh yang mendaftar sebagai calon gubernur. Renvil mengatakan sahabat semua calon yang mendaftar wajib melengkapi berkas persyaratan yang sudah ditetapkan oleh DPD Partai Demokrat Jawa Timur. Untuk keputusan calon yang akan diusung, Renvil mengatakan DPD Demokrat Jatim akan menyerahkan semua kepada Majelis Tinggi dengan melihat hasil survei dari elektabilitas para calon. Selain itu, dia menambahkan DPD juga memperhatikan rencana koalisi dengan partai lain, sebab kursi Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Jawa Timur hanya sebanyak 13 kursi. Dari Denpasar, sahabat, BMKG mengatakan waspadai potensi ombak 3 meter di perairan Bali. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wilayah 3 Bali mengeluarkan peringatan dini tentang tinggi gelombang laut di perairan Bali yang diprediksi mencapai 3 meter. Masyarakat dan nelayan dihimbau untuk waspada. Prediksi tinggi gelombang laut ini, sahabat, berlaku hingga Rabu 12 Juli 2017 besok. Ketinggian meliputi perairan selatan Bali sekitar 0,5 hingga 3 meter. Hal yang sama juga diperkirakan terjadi di Selat Bali dan Selat Lombok. Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 Bali, Taufik Gunawan, mengatakan masyarakat nelayan dan pelaku kegiatan wisata bahari agar memperhatikan tinggi gelombang laut mencapai 2 meter atau lebih di sekitar wilayah perairan selatan Bali. Selalu perhatikan informasi BMKG, khususnya peringatan dini cuaca atau iklim ekstrim. Terakhir, sahabat, dari New York, harga minyak dunia kembali menguat. Harga minyak dunia berakhir sedikit lebih tinggi pada hari Senin atau Selasa pagi setelah mengalami penurunan tajam pekan lalu. Harga minyak berada di bawah tekanan pada minggu lalu karena data menunjukkan produksi minyak Amerika Serikat meningkat. Perusahaan jasa ladang minyak Baker Hughes mengatakan pada Jumat 7 Juli bahwa jumlah ring pengeboran minyak Amerika Serikat yang aktif naik 7 ring menjadi 763 ring minggu lalu. Para analisis mengatakan meskipun harga minyak rebound pada hari Senin kemarin, investor masih sangat khawatir dengan meningkatnya aktivitas pengeboran Amerika Serikat karena akan mengimbangi beberapa upaya penurunan produksi oleh produsen-produsen minyak utama khususnya OPEC dan Rusia. Demikian, sahabat, catatan informasi kami ambil dari Tempo serta Antara dan Republika. 107,5 SAS FM bermanfaat, menghibur syar'i. Kembali di Bismart Muslim, peran iman bagi kesehatan. Masih bersama Kang Haris Santoso. Beliau Total Quality Motivation dan juga pengembangan ketahanan keluarga Indonesia. Bagi yang ingin bertanya 8297299 SMS dan WA 0812 306345. Jadi yang belajar itu tidak hanya pelajar, tapi motivator juga belajar, kan? Saya itu dulu selesai kuliah, pengen berhenti belajar. Jadi Kang hari ini, sahabat, kalau mau talk show itu belajar semalam suntuk, kan? Orang SMS ya. Catatannya tadi lihat, lengkap itu, lengkap ada ya. ayatnya. Ini soalnya apa jenenge anyar, jadi konsep anyar. Kalau dengan channel SDM, tanya marketing, tanya pendidikan, ya merem aku tak jawab. Iya, tapi ini ada kesehatannya ini ya. Yang iya, karena ada ini. penelitian kan saya tidak boleh ngawur gitu, kasihan yang dengerin, menyesatkan orang banyak nanti. Iya, jadi semua itu ada catatannya itu ya, Kang ya. Iya, anak catatannya dibongkar-bongkar catatannya. Tidak hanya saya sinau ternyata Kang Gar juga sinau. Iya, jadi saya dulu waktu selesai kuliah, maksud saya berhenti belajar ya, terus ternyata sambil kerja, kemudian jadi konsultan, akhirnya sinau terus kan, tentek kuliah lagi. Cemas kan? Kuliah lagi katanya cemas itu kalau mau tak nikmati materi gitu. Tak nikmati. Nikmati aja ya. Kang, tadi Bu Rini ini terkait apa saran-saran tadi gimana? Setuju nggak dengan tadi? Iya, jadi sebenarnya kalau kita mau jujur, ibadah, keyakinan kepada Allah itu membuat kita menjadi lebih baik. Jadi sebenarnya ada resep yang luar biasa. Quran itu kan disebut as-sifa ya, sebagai pengobat hati, dan sebenarnya pengobat hati juga pengobat fisik. Ya ayuhan nafsul mutmainah irji'i illa rabbi raddiya mardiyah. Hai nafsu yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi oleh Allah. Nah, yang membuat kita cemas karena kita menggunakan, nah ini saya merem aja bisa jawab. Ya. Menggunakan
teori motivasi atau teori kebutuhan, piramid kebutuhan itu yang panjang dan lebar itu pada kebutuhan dasar. Coba piramid itu yang paling besar, yang paling bawah kan lebar dan panjang. Itu, iya. Lebar dan panjang itu biasanya kebutuhan dasar. Kebutuhan akan Tuhan itu mek sak titik. Akibatnya mudah aja Mas. Kalau saya piramidnya tak balik, sing lincip nang nisor. Lincip nang nisor kan? Iya, pada saat kita mengatakan Allahu Akbar pada sholat, coba Anda gambar angka 1 dibagi, baginya itu pakai garis strip itu ya, garis sambung strip itu, strip ya, sambung, garis strip itu, strip, dan bawahnya 0, jadi 1 per 0 lah sederhananya. Oke, buka kalkulatornya, 1 dibagi 0 berapa? Silakan telepon ke saya. Iya, ya 1 bagi 0, silakan ya kalau mau telepon. Begitu situ, 1 bagi 0 berapa? Oh sini ya, bisa nggak? Ada nggak di situ? 1 bagi 0, pakai kalkulator, pakai HP. Oh iya pakai HP. Piro mak? Pendengar ini yang lebih dulu ya, ini saya juga agak bingung nih soalnya. Kalkulator ini biasanya saya taruh di sini nih Kang. Sebentar ya Kang. 1 bagi 0. Jadi 1 bagi 0 nemu Kang. 1 bagi 0. Bagi 0. Mas Didin sudah nemu? 1 dibagi 0 sama dengan tak terhingga kan? Iya. Jadi kalau Anda memiliki mengharapkan kekuatan unlimited power, kekuatan yang tidak terhingga pada saat sholat itu tangannya sendakap itu sama dengan per. Satunya adalah otak dan hati hanya menuju kepada satu-satunya yang satu, hanya Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah. Ya. Otak dan hati Anda hanya Allah. Ya. Sementara nolnya nafsu perut dan nafsu di bawah perut. Ya. Nol itu adanya bukan tidak adanya, adanya diminimalisasi sehingga menjadi kosong. Ya. Pada saat Allahu Akbar yang ada hanya Allah. Makanya disampaikan dengan ihsan. Ihsan itu beribadah seakan-akan Allah melihat kita. Kalau kita tidak mampu, maka kita yakin Allah melihat kita. Artinya pada saat kita sholat hanya Allah. Pertinyi ini Allahu Akbar, HP bunyi, SMS sopo itu gitu. Allahu Akbar kalah mbak WA sopo ya, sopo gitu. Allahu Akbar kape buka maghrib. Kalau mari sudah dikelunting, kucingnya liwat. Mau goreng ati, ya kan? Ono iwak bandeng. Allahu Akbar, Akbar wis di Allah, dia Akbar kalah mbek kucing mbek iwak bandeng. Ayo. Iya. Ngono gak kepengin cemas. Ayo. Iya. Itu untuk ngetes itu sudah. Allahu Akbar kalah mbek kucing, ya kan? Allahu Akbar dibandeng hilang, ya kan? Iya. Allahu Akbar sirine mobil satu dicukuk sopo mobil iki more, ya kan? Nah, terus harus gimana tuh kalau ya kebanyakan dari kita seperti itu ya mungkin ya. Kabeh termasuk aku paling. Gak usah Allahu Akbar, Mas Ali iki nek HP-ne kari, ya kan? Omahe ndek Sidoarjo kono kok tutuk ngene ndi? Tol balik ya tengah sepanjang kono. Balik kok bengorase balik. Balik dibangane SMS diwaca bojone kabeh nek kono akeh SMS gak kena wong padahal SMS iku selangkah menuju selingkuh diwaca bojo ya kan. Apane gak bingung Mas Ali. Aduh. Ya wis ketemuan kabeh ya. Ya dompet yang ngono ya. Itu kan hari juga kayaknya gitu ya. Enggak lah wong HP ku iki sing ngoreksi bojoku ya. Gitu. Sing ngedit iku bojoku ya. Pernah suatu saat kepala bidang itu tanya, "Ya apa sih telepon kok sing ngangkat bojone?" HP saya tinggal, Pak. Lu enggak takut? Takut apa, Pak? Wong HP saya ada 3 orang. Wah, lebih agak itu ya Kang. Enggak lah, HP saya cuma 1. Jadi dompet saya nang ngisi istri saya. Jadi saya nggak pernah tahu berapa amplop dompet saya gitu. Gitu ya, Kang. Berapa amplop seminar, ngaji, ceramah sakekno kabeh ku garu pokoke aku tanda tangan. Beriman sama istri berarti ini. Beriman kepada Allah gitu ya kan. Gitu ya. Percaya kepada istri itu syirik. Iya, gitu. Istri tidak layak dipercaya. Gitu ya. Percaya hanya kepada Allah gitu ya kan. Nah, tadi Kang Hari percaya tuh dompet itunya apa? Enggak, artinya bahwa kepercayaan dalam arti bukan keyakinan, bukan keimanan. Jadi sini dompetku sing ngisi istriku. Saya enggak pernah. Saya kadang-kadang dompetku isi karo kan. Pokoknya gembos sampai aku terus nang ATM kan. Tapi ATM-nya tak gowo. Curaknya sudah. Kita sudah. ATM-nya tak gowo. Iya. Orang Cynthia Bella nang buri. Oh iya lah dia Cynthia Bella. Iya. Dilihat dari 10 kilo. Ojo dek sedotan ya. Wis balik. Iya. Tutup ini mau lali bener. Nah, ketika Allahu Akbar itu kalau Anda kepingin unlimited power, maka hanya Allah. Ketuhanan yang Maha Esa, yang Esa itu hanya Allah. Nah, cemas itu muncul karena kita terlalu ego. Terlalu mikiri aku nih di nomor siji no. Cari pengakuan, need for recognition itu
kebutuhan akan pengakuan. Kata dasar pengakuan itu aku. Awake dhewe butuh diakoni. Kalau nyanyi, oleh. Nyanyi aku. Ya, kalau pop gak apa-apa kan? Gak iso. Oh, gak iso ya. Masalah aku nyanyi lagu pop kok suarane dangdut. Tengok enak. Tadi koncoku pengen, lagu ngene. Ngelu. Nah, untuk nanti mau akunya kalau dibesarkan itu kacau, Iya, Pak. Anak kacau. masuk sekolah. Kadang-kadang bukan lantaran anaknya pengen masuk sekolah kepentingannya DE, Tapi ya ada kepentingan orang tuanya, kepentingan keinginannya orang tua. Nah, itu karena butuh pengakuan cik bangga. Nah, dari penelitian menunjukkan bahwa kembali ke jalan Allah dengan hati yang ridho tadi, dari bukunya Dr. Herbert Benson dari Harvard Medical School, penulis buku The Relaxation Response, orang yang stres akan meningkatkan tekanan darah tinggi, tubuhnya tegang dan turun imunitasnya. Doa, kalimat, kemudian gerak dalam ibadah, serta mengabaikan pikiran selain Tuhan di situ. Ya. Kalau kita selain la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, siapkah kita mempertuhankan selain Allah? Wes gampang nek panjenengan besok oleh surat peringatan untuk dipecat Allah apa dipecatnya yang dipikiri gitu ya. Dan memberikan respon positif bagi tubuh. Itu sebuah penelitian. Nah, dari kesehatan mental, dari kesehatan mental pun juga meningkat. Orang yang berakhlak dan beriman rendah tingkat depresi dan hatinya gelisah. Penelitian dari Duke University. Itu penelitiannya ya, sudah pasti begitu. Nah, tadi Bro ini menyampaikan ada temannya itu untuk menghindari stres tadi agar nggak kepikiran, nggak cemas, Kang. Pekerjaan kalau capek ditinggal, Kang. Makanya kita harus bisa mengukur diri kita. Tuhan saja tidak membebani. Apa nyanyi aku gak iso, saya ini ketemu soalnya. Tuhan saja tidak membebani umatnya dengan beban di luar batas kemampuan. Makanya kita bisa mengukur kemampuan kita. Mas Ali sudah berlatih itu SWOT analisis itu ya kan? Iya, SWOT. SWOT analisis, dianalisa gak kena terus disewotin gitu ya. Nah, mengukur berapa kekuatan kita, berapa keterbatasan kita, peluang apa yang bisa kita ambil dan risiko apa yang sebenarnya kita harus hindari. Dan banyak kaidah usul fikih, ini ilmu manajemen campur kesehatan campur usul fikih ya, kita untuk menghindarkan risiko yang mengutamakan untuk menghindari risiko yang lebih besar dibandingkan mengambil manfaatnya. Contoh awake dhewe iki wis misalnya tenaga enggak sanggup, kemudian cari pegawai agak sulit, kemudian agak sulit karena pulang ke desa semua maksud saya, hampir yoyo ya kan, terus kemudian mesin kita juga sering-sering ada dan kemampuan kita terbatas, ojo nrimo terakake gitu. Nah, bagilah ke tetangga, ke rekan, ke mitra, makanya bentuklah komunitas penjahit sakrian misalnya. Sehingga kita ngebek di tempat Anda, bagikan ke tempat lain. Meskipun SPNKB Bu sak badi-badine gak apa-apa kan, cukup komisi. Nanti rezeki Anda kan diganti Allah. Sapa wonge sing buka dalan rezekine wong liya bakal dicukupi rezekine saka Gusti Allah. Nah, itu saya yakini benar gitu. Saya yakini benar, dan siapa orang yang mengajarkan apa yang tidak diketahuinya, maka dia akan diajari Allah siapa yang mengajarkan apa yang diketahuinya, maka dia akan ditolong Allah dengan mendapatkan ilmu dari yang tidak diketahuinya. Contoh nih, ya saya mengatakan bahwa apapun yang saya dapat dan didengar bermanfaat buat Anda, ini bukan karena saya kapasitas otak saya besar, enggak, wong aku yo gampang lalian, tapi yang penting gak lali bojo mbek anak kan Mas, gak usah ketawa. Nah, saya jadi banyak belajar. Tanpa belajar pun ilmu bisa mengalir begitu saja. Jadi kalau saya sedang memeriksa kesehatan orang itu, saya bisa menjawab di luar apa yang saya duga. Jadi kalau ketika dia sakit jantung, tanya jantung tak jawab, sakit mata tak tanya mata. Kok bisa gitu ya? Kenapa ya? Gitu ya? Jadi enggak tahu saya itu karena mungkin karena pertolongan Allah. Enggak lah, pertolongan Allah, hidayah Allah, sehingga sing tak terang deku yo seneng. Pada akhirnya ya dia akhirnya mengonsumsi beberapa produk yang kita buka. Selanjutnya kita dorong dia untuk punya usaha. Jadi tugas saya sekarang ini membantu orang untuk sehat sekaligus untuk punya tambahan penghasilan lebih besar gitu. Oke, baik. Terutama ibu-ibu. Tapi kalau langsung ditinggal gitu, aduh kayaknya ini capek nih, kalau langsung ditinggal itu gimana, Kang? Sebenarnya setiap persoalan yang berat itu didele, banyak gak kuat diangkat yo didele aja dipikirin. Maksudnya tidak ditinggal, diberhentikan sebentar gitu, istirahat sebentar. Anda kita tahu urusan deadline ya, karena ini urusan trust dan integritas kita.
Jadi kalau besok harus selesai terus ditinggal saiki meneh gak mari, Anda kena komplain. Nah, itu. Saya biasanya kalau dengan teman-teman di beberapa top manajemen itu malah dikasih target. Mas hari ini selesaikan dalam padahal kerja durasi untuk menyelesaikan tugas itu kurang lebih 3 minggu, dia minta cuma 1 minggu. Aneh kan? Aneh. Dan saya sanggupi 10 hari dengan catatan ya mereka amplopnya tebel, tapi saya tidak pernah menghitung amplop saya, Pak. Gitu ya. Cuma jumlahnya ketok ya akeh gitu ya. Iya iya, kata 2000-an di mana itu? Iya orang ewan apa sewuan dua anyar-anyar itu ya kan gitu. Kok kade joli ricik gitu ya kan gitu. Baik. Tadi ada satu lagi sebelum jeda nih, Kang. Menggabungkan antara pekerjaan dengan hobi, Kang, agar enggak stres. Oke. Itu juga dijawab sekarang apa habis lebaran haji ya? Oh, nanti habis lebaran tahun depan aja ya. Baik, kita jelas sebentar aja, Kang ya. Nanti kita sesi berikutnya. Dan sahabat, kita masih di Bismart Muslim, peran iman bagi kesehatan. Yang telah bergabung di SMS dan WA, tunggu dulu nanti kita jawab di sesi yang terakhir. Dan kami akan kembali sahabat setelah yang berikut ini. Aku pernah dengar cerita tentang dunia akhir zaman ini, betapa situasi kita diuji. Satu jadikan tujuan kita. Dengarkan hit musik Islami terkini di SAS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. Kenyamanannya selalu membuatku bersemangat. Pesonanya mampu memancarkan rasa percaya diriku. Dengan banyak varian yang selalu membuatku jatuh hati. Berhijab jadi makin seru. Telah hadir gerai resmi Alzata, silakan datang langsung dan pilih sendiri hijab kesukaan Anda. Di gerai resmi Alzata, Jalan Kelampis Jaya, nomor 35, Surabaya. Sudah 2 tahun melayani pembelian grosir dan eceran. Telepon 599-2791 atau WhatsApp 0878-5236-0565. Telepon 599-2791 atau WhatsApp 0878-5236-0565. Sahabat terbaikku setiap hari. Elzata, pesona hijab Indonesia. Meraih cita-cita itu bisa terwujud dengan belajar di universitas yang tepat. Tentukan pilihanmu cuma di UNUSA, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Ada banyak fakultas yang bisa kamu pilih. Fakultas Kedokteran, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Kesehatan, Fakultas Ekonomi Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan S2 Keperawatan. Fasilitasnya juga sangat lengkap. Ruang kelas ber-AC, klinik praktek, gazebo full wifi, perpustakaan, hingga laboratorium. Dan UNUSA menjadi satu-satunya universitas yang memiliki fasilitas 2 rumah sakit sendiri, yaitu RSI Ayani dan RSI Jemur Sari Surabaya. Daftar ke UNUSA sekarang dan dapatkan potongan hingga 50%. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lengkap PMB di UNUSA Tower Kampus B, Jalan Jemur Sari nomor 51-57 Surabaya. Telepon bebas pulsa di 0800 1401 531 atau cek di pmb.unusa.ac.id. Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya menyiapkan generasi rahmatan lil alamin. 107,5 SAS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. Ya langsung. Ya langsung. Serius ini ya. Ya, sahabat, kajian indahnya salat khusyuk kembali kami hadirkan di bulan Juli ini ya. Dengan berbicara ada Ustadz Sukaran Asyidik Asagib, beliau merupakan narasumber program indahnya Salat SAS FM dan juga trainer salat khusyuk nasional, sahabat. Beliau akan memberikan pemahaman tentang filosofi gerakan salat, arti bacaan salat, korelasi antara salat dan juga kesehatan, serta bagaimana melakukan salat khusyuk dengan melakukan salat dengan khusyuk ya. Dan kajian indahnya salat khusyuk ini, sahabat, insya Allah akan kami laksanakan untuk Anda pada hari Ahad 16 Juli 2017. Ahad 16 Juli 2017 pukul 9 pagi hingga 4 sore di Studio 2 Radio SAS FM. Dan jika Anda mendaftar hari ini, sahabat, biayanya hanya
Rp100.000 per orang, Anda sudah bisa mendapatkan snack dan juga makan siang. Untuk pendaftaran, Anda kirim SMS dengan format ketik nama lengkap spasi kajian indahnya sholat, lalu kirim ke 0812 306345. Sekali lagi sahabat, SMS dengan format ketik nama lengkap spasi kajian indahnya sholat, lalu Anda kirim ke 0812 306345. Kembali ke Ali. Terima kasih Arin atas informasinya. Sesi terakhir sahabat Bismart Muslim, Kang Hari masih bersama kita. Dan Kang Hari, tadi kalau nyambung yang Bu Rini tadi itu, sedikit aja nanti ke 2 pertanyaan dari pendengar nih ya. Nah, itu menggabungkan dengan hobi juga Kang, agar tidak stres, tiba-tiba langsung lari ke hobinya hewan tah apa gitu. Ya, jadi yang pertama bekerja atau berpenghasilan dari hobi atau pekerjaan yang kita sukai lah gampangannya, itu akan sangat nikmat. Nyambut gawe koyok dolen tapi duitnya akeh, koyok sing ngomong misalnya ya. Dolen tok tapi duitnya akeh gitu. Kayak Kang Hari nih. Nah, jadi kerja tapi main-main kayak main-main kita, apakah hobi public speaking dan lain sebagainya. Nah, itu kita. Tapi gajinya nggak main-main tuh ya. Gajinya nggak main-main gitu ya, mau amplopnya tebel, amplopnya yang tebel. Itu kan lebih nikmat kan, awet muda gitu. Siapa yang pernah tahu kalau usia saya masih 17 tahun gitu ya? Wah. Karena saya ngeru. Tambah 17 lagi. Nah, boleh nyanyi awet muda? Nggak boleh. Nah, yang kedua memang ketika kita beban berat pekerjaan ya kita salurkan ke hobi, menikmati. Alah, memandang keluar jendela, tapi nek di desa enak, nek di kota delok bleduk. Nah, itu rata-rata paru-paru di penduduk perkotaan itu terkontaminasi asap semua. Sebagian besar yang saya periksa begitu di daerah Manuan, Sidoarjo, Rungkut. Hampir semua ya Kang? Hampir. Kang, tapi sekarang banyak taman loh Kang, Bu Risma rajin loh sekarang. Ya, mudah-mudahan memang itu bisa mengurangi polutan, tapi beberapa keadaan memang naik metu sepeda motoran terpapar udara langsung, belum lagi kena asap kendaraan dan sebagainya. Agak lumayan lah tamannya ada. Taman luar biasa, saya sangat mengapresiasi karena dia paru-paru, karena taman itu paru-paru kota. Baik, Kang, kita langsung jawab ya 2 pertanyaan dari pendengar. Yang pertama Bu Laili Bandar ini yang bergabung. Bagaimana cara menghindari dari stres? Ya, maaf, menghindari. Stres itu sebenarnya ada supaya kita lebih dewasa. Stres jangan dianggap sebagai ancaman. Karena stres itu ada 2, stres, distress dan eustress. Distress itu tekanan yang membuat kita jadi lebih gak bagus, eustress membuat kita jadi lebih bagus. Apa eus? Ya, tulisannya gimana? Eustress, stress gitu ya kan. Stress, eustress. Ya, itu akan membuat kita menjadi lebih bagus karena setiap yang eustress ya Kang ya, bagus. Jadi sebenarnya datangnya stres itu untuk membuat kita jadi lebih kreatif. Inna ma'al usri yusran fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Kesulitan itu kadang-kadang membuat kita stres kalau kita berada di zona nyaman. Kenaan, wis lapo sih wong ini enak. Ini wis gajian. Ngene wis gajian ya cuma setor jempol tok, mari ndele jaket hilang. Itu siapa ya? Kang Hari dulu kayak gitu pasti, kayak gitu ya. Justru kalau saya datang kali, ono hari nanti kon difoto mari ngono ya kan. Jadi saya tuh paling susah orang-orang itu ya. Delok HP-ne nang ndek iku nek digandul noka diunggah saya heboh kabeh di sak kantor awake dhewe celuki kabeh men jadi kan. Iya. Jadi ada teman-teman itu yang kalau ketahui saya datang saya itu alergi semua itu kan. Jadi kelihatan seperti ini ditakuti ya ngarinya. Memedi soalnya Pak. Pasti didelok HP ku nang ndi tak sak ya apa tak gandul no. Dulu kan ada gandul di depan. Lah digandulnya takut mereka ya. Iya, cocok murup iku HP di video tambah repot awake dhewe. Wah repot aku. Jadi sebenarnya saya itu lebih senang jadi sahabat bukan jadi pengawas. Kalau pengawas itu awas konyo gitu toh. Nah, stres itu berkaitan dengan tadi. Sebenarnya setiap kesulitan itu mengarahkan kita untuk lebih dewasa, lebih kreatif. Dan itu janji Allah loh. Makanya pada saat Anda kesulitan, nikmati kesulitan itu. Beranilah untuk mencoba hal-hal baru dan yakin bahwa Allah bersama kita. Letakkan Allah itu di dada sebelah kiri. Maksud saya kalimah Allah ada di dada sebelah kiri. Yakinlah bahwa Allah bersama kita. Kenapa kok kiri? Karena kiri itu heart itu jantung Pak. Jantung. Kalau orang sakit jantung di sebelah kanan tuh mah bohong namanya. Sakitnya tuh di sini gitu ya kan. Iya. Kalau sakitnya tuh di sini tuh apa jenenge lagu Pak. Lagu. Tapi kan kalau nyanyi tapi mau wis lagu bisa maksudnya. Jadi jatuhkan letakkan Allah di jantung sebelah kiri. Bahkan ketika mengambil la ilaha diletakkan di ujung otak illallah taruh sebelah kiri. Sudah tasawuf nanti jadinya ya. Sehingga ketika Anda apapun seakan-akan di sini muncul kekuatan Allah. Genderuwo nek sampean nyebut la ilaha illallah dadi cilik mau membuktikan silakan masuk ke ruangannya genderuwo.
Di mana kan? Ya, yang di tempat serem-serem gitu ya. Ya. Nah, jadi kalau masuk ke serem-serem Anda akan ada Allah di sini gitu ya kan. Ada, maksud saya simbol Allah ya, nanti jangan sampai salah sangka, jadi susah nanti saya kan, ada simbol Allah yang ada di dada sebelah kiri. Nah, kalau Anda menghadapi itu kesulitan itu akan menjadi ringan. Yang kedua, kita cenderung menghindari hal-hal yang tidak kita sukai atau hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Contoh, keterima sekolah di negeri favorit misalnya, yang dianggap favorit banyak orang, terus dia tiba-tiba sekolah di tempat yang menurut kita underdog ya, di bawah apa biasa atau di bawah, kita anggap standar bawah. Seringkali bukan karena anak kita sekolah baik, tapi seringkali kita gengsi. Akibatnya kita jadi cemas, kita merasa bahwa ini gak enak juga nyambut gawe, atau contoh akan dipecat atau sudah dipecat, itu kan gak enak. Nah, seringkali kita menyesali hal yang tidak enak, padahal asya'al tahrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Sesungguhnya sangat boleh jadi dari hal-hal yang tidak kamu sukai itu membawa kebaikan. Nah, seringkali stres kita karena kita pada saat kita kondisi tidak enak, iku ngersolone digedekne. Meskipun ngersolo iku sebenarnya potensi innal insana khuliqa halu'a, sak temene menungso iku ada potensi untuk keluh kesah, tapi itu harus dikendalikan agar setan pasti kalah. Simaklah sebuah lagu kami. Enak tuh saudara kakak, itu langsung lagu itu enak. Enak, tapi kalau nyanyi masalah. Tapi lagunya dangdut masalahnya, nah, kayak gitu. Gimana kalau dipopkan ya dangdut? Jadi gue gitar aku Mas ini Mas. Nah itu Kang, masalahnya di sini juga kayak gitu Kang. Nah jadi eustress tuh nanti apakah bisa kalau ada Allahnya jadi baik, tapi kalau nggak ada jadi distress. Iya, jadi tertekan. Waduh, rib kok ya tambah nyebut-nyebut pemerintah. Pemerintah masih ngurusi, Bro. Ngurusi kebijakan, ngurusi ngene, sing urusanmu dhewe, urusane dhewe ruwet ngurusi wong liya gitu kan ya. Ngurusi urusan yang di luar kewenangan. Yang membuat kita stres itu karena kita ngurusi sesuatu di luar kewenangan. Akhirnya agresif, oral, ngomel terus. Baik, jadi itu ya cara untuk menangani stres, melibatkan Allah di sana. Iya, melibatkan Allah. Al-qana'ahu ma'lum la yanfa'atu. Sifat qana'ah adalah harta kekayaan yang tak ada habis-habisnya. Ketika ada sesuatu yang berat, ya segala sesuatu itu kembalikan kepada Allah. Nek awake gak kuat ngangkat yo seleno gitu. Baik, Kang, terakhir Pak Kasmo nih yang bergabung, bila ada orang mukmin selama hidupnya tidak mensyukuri kenikmatan-kenikmatan Allah, apakah Allah mendiamkan, marah, hidupnya dipanjangkan umurnya, atau gimana tuh Kang? Ya, yang ditanyakan kewenangan Allah, tanyakan saya nggak bisa jawab Pak. Apakah Allah kan gitu ya kan? Ya tapi gini, kecenderungannya ketika orang tidak bersyukur, tanda paling gampang orang tidak bersyukur adalah orang yang tidak pandai berterima kasih. Minimal berterima kasih kepada orang terdekatnya. Isuk digaweno kopi ambek bojone, wis tugas saya gawe kopi iku ya kan, nggak pernah Dek, terima kasih ya, besok dibuatkan lagi yang lebih manis. Syukur yang nganter yang lebih manis juga Dek ya. Karena lupa tadi gulanya tidak ada gitu. Gulanya tidak ada, diganti uya. Jadi kalau yang nganter lebih manis maksudmu apa gitu ya kan? Ya yang kalau saya ketemu yang manis-manis boleh ya Dek, atau saya melihat dikasih kopi pahit enggak apa-apa, nanti kalau di luar saya cari yang manis-manis ya Dek, nanti dipentung bojone itu. Berterima kasih kepada orang itu sebenarnya bagian dari bersyukur. Sapa wong sing gak iso terima kasih marang menungso, sejatine dheweke gak bersyukur marang Gusti Allah. Nah, berterima kasih tidak hanya ucapan ya, tapi mengapresiasi pemberian dan lain sebagainya. Dan orang yang tidak bersyukur dari beberapa kaidah-kaidah ketentuan Allah, kadang-kadang yo didawakno umure supaya tambah dosanya, atau mari kita pikirkan begini, mudah-mudahan kalau dia memang diberikan panjang umurnya, diberi kesempatan untuk bertobat. Nah, itu lebih baik bagi kita supaya kita sendiri juga tidak ikut-ikutan katut irama godaan setan untuk berpikir buruk kepada orang lain. Terus biasane Pak, di beberapa tempat yang saya tuh wong iku lu sembayang minum tapi lu kelakuan ngono aja. Rasane ghibah gitu ya. Simaklah sebuah lagu kami, ghibah. Ada ya? Ada. Saya nyanyi apa lagunya diputar? Enggak. Saya enggak tahu aja kalau ada lagu itu. Ada lagunya itu 1000 lagu, Pak, itu kan. Iya. Maka setiap kalimat saya tuh munculnya lagu semua, Pak. Bisa nyanyi semua ya, Kang Hari? 1000 tuh. Akeh sing enggak hafal saire. Baik Kang, terima kasih nih Kang. Catatan bukunya juga terima kasih nih, luar biasa Kang. Banyak sekali ilmunya di sana. Ya, para pendengar yang pengen dapat materi saya ada di fanpage Facebook saya ya, tinggal nge-like aja nanti saya kirim beberapa materi ya. Apa namanya? Kang Hari. Kang Hari Santoso, KANK Hari Santoso. Fanpage-nya dari sana, tinggal Anda like aja nanti kita. KANK pakai K ya, bukan pakai G ya? Ya kalau pakai G namanya Gang, Pak.
KANK ya betul ya. Oke, baik Kang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat perbincangan kami di program Be Smart Muslim, dan tadi bersama Kang Haris Santoso, beliau dari Total Quality Motivation dan pengembang ketahanan keluarga Indonesia. Terima kasih bagi Anda semuanya. Mudah-mudahan ya apa yang kita bahas ini bermanfaat, menghibur dan tentunya syar'i. Bermanfaat, menghibur dan syar'i. Saya Alik Atiga, di Gatekeeper Aryan Rosalina. Setelah ini Aryan Rosalina akan hadir di Said dan Siar jam 9 hingga jam 11. 9 sampai jam 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, Syair dan Siar Pagi.